3 di Oke, Pace. Obrolan Keren Papua Cerdas. Bersama saya hari ini ada Bapak Feris. Oke, Pace. Ya, beliau sebagai guru, Yes. pembicara, konselor, apalagi yang masih banyak-banyak Oh, nanti dia kita terapis mental health. beliau Oke, nanti yang Pakcik. menjadi narasumber kita. Kemudian ada Ibu Saya. Shirley. Oke, Mace. Ya, beliau sebagai pengamat. Pengamat situasi-situasi sosial yang marak terjadi Betul. hari-hari ini. Nah, untuk episode kali ini Ya. kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat menarik tentang kesehatan mental, yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan. Ini penting. Sangat penting. Sebab yang saya amati hari-hari ini, kalau saya suka buka media sosial ya, yang sering terjadi itu bahwa anak-anak muda mereka mengeluhkan bahwa mereka tuh mengalami yang namanya gangguan kecemasan mental. Kadang-kadang sampai mengarah ke panic attack. Nah, ini benar-benar menakutkan ya. Kenapa menjadi pertanyaan saya, Pak Peris, termasuk ke Bro Saul juga, sering nggak lihat anak-anak sekarang? Mereka tuh gampang sekali tuh putus asa, gampang sekali stres, gampang sekali mengalami yang namanya Khawatir, penyakit mental gitu, Hmm, seperti depresi tadi. ya, depresi. Tapi yang paling cenderung yang menguasai hari-hari ini tuh kecemasan, gangguan kecemasan. Dan kebanyakan mereka yang sering DM ke saya, karena mereka tahu saya sering memperhatikan juga hal itu, mereka sering tanya, kenapa ya hari-hari ini saya selalu merasa gampang sekali untuk down, gampang sekali untuk takut berbuat apa-apa karena cemas terus. Nah, fenomena ini yang saya tidak pernah alami di usia waktu saya, dan mungkin saya sama Pak Beres ini kan kira-kira umur kita hampir sama ya, Beti. beda-beda tipis. Beda Nah, tipis, ya. di usia-usia kita dulu tuh jarang ya kita Oh, lihat kita orang enjoy, Ah, main lumpur, Nah, main yang hujan. namanya gangguan kecemasan itu kayaknya jarang saya dengar. Yang ada kita yang bikin cemas orang tua. Iya. Kita nggak pernah cemas, main bola tanpa sepatu. Iya. Biasa. Sekarang ya, apa sih yang menyebabkan itu? Dan kalau pemirsa di rumah sedang menyimak ini, fenomena apa sih yang terjadi hari-hari ini, Pak? Sehingga Bapak sebagai pemerhati, Bapak sebagai konselor di bidang kesehatan mental ini, apa sih, Pak, yang menyebabkan orang mengalami fenomena gangguan kecemasan ini? Silakan, mungkin Pak Feris bisa menjelaskan Oke. kepada kami semua. Para pendengar sekalian, semoga apa yang akan kita bicarakan ini berguna untuk kebaikan kita semua dan juga untuk kebaikan keluarga-keluarga kita, Amin. orang-orang yang kita kasihi. Jadi, kecemasan adalah respon alamiah kita terhadap ancaman. Apakah ancaman itu nyata atau ancaman itu hanya sebagai imajinasi? Dan juga respon alamiah terhadap stres. Nah, tolong tangkap dulu kata kuncinya. Oh, Kata kuncinya di situ adalah biasa. respon. Respon. Nah, respon ya. Jadi pemirsa, respon. Respon itu singkatan dari responsibility, kemampuan untuk memberikan tanggapan. Reaksi. Kemampuan kita untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang benar-benar terjadi, tetapi juga apa yang kita pikir-pikir sendiri sebenarnya tidak pernah terjadi. Jadi kecemasan itu tidak salah. Yang salah adalah responnya. Respon. Hari ini saya tidak akan membahas terlalu berat. Nanti teman-teman bisa baca di buku yang lengkap atau di jurnal. Jangan baca di artikel karena itu terlalu ringan. Untuk lebih lengkapnya kami bahas yang ringan-ringan saja. Respon terhadap ancaman atau stres. Ancaman ini bisa nyata atau bisa juga hanya di dalam imajinasi. Saya bicara dari keilmuan saja, itu main teknologi pikiran. Berarti masalahnya bukan pada kecemasan. Masalahnya ada kepada respon. Bagaimana kita merespon? Jadi saya kasih tahu dulu skemanya ya. Jadi dari luar datang stimulus. Stimulus itu apa sih? Stimulus itu segala sesuatu yang terjadi di luar, baik yang secara langsung berpengaruh kepada kita maupun yang tidak. Contohnya di sekolah mungkin terjadi tawuran. Kita nggak terlibat di situ, tapi kita menjadi cemas dengan itu. Itu maksudnya. Tapi bisa juga ibu-ibu menjadi cemas karena anaknya bapak ibu ada di sekolah yang tawuran itu. Lagi tawuran. Nah, jadi bisa terjadi karena memang ada di situ, tapi bisa terjadi anak kita tidak ada di situ, tapi kita cemas dengan itu. Itu Dengan maksudnya. fenomena Yang Jadi ada, ya. itu stimulus. Lalu kemudian stimulus ini kan tidak langsung memberikan respon. Semua stimulus yang masuk, kejadian, peristiwa,
itu masuk dulu ke dalam yang namanya internal system. Sistem internal kita. Jadi ibaratnya, Setiap kita punya internal. nah system. betul. Setiap orang punya internal system. Nah, saya jelaskan dulu internal system itu apa. Internal system itu adalah semua yang ada di dalam kita yang menjadi perangkat, termasuk di dalamnya adalah keyakinan, belief system, dan nilai-nilai yang kita anut, value yang kita junjung tinggi, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, internal system juga adalah gabungan dari semua yang terekam dari pola asuh. Bagaimana orang tua mengasuhnya mulai dari masa pranatal sampai kepada usia-usia pertumbuhan yang golden age. Ada juga dari trauma. Jadi semua ini menjadi internal system kita. Jadi bayangkan kalau sejak masa pertumbuhan seseorang terbiasa dengan kecemasan karena orang tua menerapkan pola asuh misalnya otoriter, maka ini dibawa sampai dia menjadi dewasa. Jadi, maka apa yang terjadi di luar, dia cenderung cemas. Saya Oke. penasaran, berarti kecemasan itu nggak mendadak, jadi dia memang jadi ada berproses dari yang tadi dari usia pertumbuhan ditumpuk, terus tiba-tiba ada pemicunya nanti begitu kira-kira Pak? Oke, enggak. Yang saya maksud adalah kenapa orang menjadi cemas. Orang menjadi cemas dengan demikian bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang dia pikirkan terhadap apa yang terjadi. Nah, saya lanjut dulu. Internal system tadi itu ya, belief, value, pola asuh, dan semua yang dia rekam. Yang kemudian itu menjadi program dasarnya dia. Program dasar inilah yang kemudian dia pakai untuk memberi makna terhadap apa yang terjadi. Memberi label. Jadi misalnya kalau terjadi tawuran, dia kasih labelnya, aduh menakutkan ini. Jadi labelnya ini yang membuat menjadi gangguan kecemasan. Tapi kalau misalnya internal sistemnya berkata terjadi tawuran, itu cuma di sana. Akan beda, dia tidak akan mengalami gangguan kecemasan. Tergantung responnya. Tergantung respon. Dan dari mana respon? Dari internal system. Gitu. Jadi kira-kira yang mempengaruhi seseorang itu untuk memberi label apakah termasuk dari pola asuh atau bagaimana Pak? Iya, itu gabungan dari semuanya. Gabungan dari pola asuh orang tua terutama di usia-usia golden age. Jadi Bapak Ibu jangan sembarang bicara kepada anak. Contoh ini ya, ada anak yang takut naik tangga. Lihat saja dia gemetar. Dia panik. Kenapa? Karena waktu dia masih kecil belajar berjalan, anaknya ini coba naik tangga. Lalu mamanya bilang, "Jangan!" Itu intonasi suaranya menakutkan. Kalau dia bilang, "Jangan," itu nggak takut anak. Orang Jawa kan? Itu kayak orang Batak ini. Wajahnya, Jangan! intonasi suaranya menakutkan, mengerikan. Kemudian wajahnya menakutkan juga. Dan itu berarti intensitas emosinya tidak bagus. Lalu anaknya kan tidak tahu apa-apa. Namanya masih kecil. Dia lihat mamanya, yang dia lihat itu adalah mata mamanya yang melotot, wajahnya yang menakutkan, dan suaranya yang melengking itu. Lalu kemudian besok, namanya anak kecil, nggak usah besok, nanti 1 jam kemudian mama lagi masak, anak naik lagi. Dia bilang, "Jangan!" Sudah mulai. Repetisi. Jadi diulang, maka terbentuklah hubungan sebab akibat. Apa yang kemudian dimengerti oleh anak, naik tangga artinya mengerikan. Maka nanti ada terjadi banyak kasus ketika dia sudah dewasa, dia naik pesawat, maka diputar tangga yang di rumahnya, tangga pesawat. Dia langsung cemas. Bukan karena tangga pesawat yang lain jalan baik-baik, tapi internal sistemnya dia berkata tangga ini bahaya. Itu dia. Itulah ya. Jadi terus ini kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kalau kan saya bilang kenapa sekarang anak-anak jadi kayak musim gitu loh. Jadi saya bilang kayak musim. Kenapa anak-anak sekarang kok banyak ya? Sebagian besar mereka mengalami gangguan kecemasan itu. Apakah mereka dididik dari pola asuh yang hampir seragam atau ada tren terbaru ini yang
Oke. bisa membuat mereka seperti itu. Pertanyaan yang cerdas. Jadi ada satu tadi yang tertinggal. Internal sistem kita itu juga termasuk dari media apa yang masuk, apa yang biasa kita lihat. Sekali lagi yang repetisi. Ya. Yang kita lihat sekarang ini kan di era digital ini ada banyak saluran platform media sosial, Tuh. ada TikTok, ada YouTube, ada macam-macam kan, Instagram yang isinya ada banyak yang menakutkan. Jadi bayangkan itu semua masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke sini dan itu pasti mempengaruhi. Apa yang dominan memenuhi pikiran kita itu yang akan menentukan bagaimana kita merespon. Jadi kalau terbiasa menonton, menyimak, membaca, mendengar kabar-kabar yang menakutkan, maka orang cenderung menjadi cemas. Jadi debit pikiran kita itu ada banyak pendapat-pendapat ahli, tapi saya ambil satu saja. Dalam satu hari ada 70.000 buah pikiran. Artinya pikiran kita itu dibombardir dengan 70.000 berita. Dan kalau mau jujur, sebagian besar dari berita yang ada sekarang ini adalah berita yang menakutkan, yang secara umum membuat orang mudah cemas. Kadang-kadang hal ringan aja loh bro, kayak contohnya kan bro ini kan seorang Coach. coach. Kadang-kadang orang ya sering nonton tentang kebugaran, tapi dia mager, malas gerak. Jadi dia mulai membandingkan diri, wah mungkin saya gak bisa diterima jadi pacar cewek itu mungkin karena saya gemuk ya. six-pack atau segala macam. Kurang Itu six-pack juga gitu ya. kalau Mempengaruhi. tiap hari dia lihat, Betul. itu loh di download tanpa sadar dia download itu tiap Betul, hari. itu istilah itu. Download itu. Oh iya, gitu ya. Di download. Di download tiap hari, lama-lama dia merasa cemas dan merasa kayaknya dia nggak level dah berada Betul. di Itu tengah-tengah. sama nggak dengan trauma? Trauma itu Tuh, ya. salah satu yang membentuk kecemasan. Salah satu bahan dasar yang akhirnya Yang bentuk kecemasan. membentuk kecemasan. Karena Gitu. gini, jadi kalau ada teman yang tiba-tiba bawa motor, terus jatuh, dia mau naik motor aja dia sudah kayak takut. Nah, Nah itu caranya bagaimana supaya dia bisa bangkit dari dia punya trauma itu, oke. ketakutan itu. Kalau itu sudah masuk kepada solusinya, Solusinya ya. itu harus per kasus. Hmm. Jadi tidak bisa satu obat untuk Iya. Dia paham. efektif untuk semua yang jatuh dari motor. Ah. Nah, itu pertanyaan dan kasus yang menarik juga. Tapi nanti akan bahas itu yang tentang serangan panic attack itu di episode berikut. Maka terus bersama dengan Oke Pak Pak C. Jadi menarik juga ya kita ngobrol tentang ini ya bro ya, Betul. tentang gangguan kecemasan ini. Ya. Saya baru makanya, dia kagum tahu nih. Soalnya orang aku tidak ada takut-takutnya. Tidak ada takut. Orang Batak juga sebenarnya tidak ada takut. Apalagi Nah, saya sekarang jelaskan dulu gangguan itu maksudnya apa kan gitu Iya, ya. gangguan itu apa maksudnya? Jadi cemas itu sendiri tidak semua menjadi Negatif. buruk Iya. atau negatif. Hmm. Karena kita perlu cemas untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Ya, Misalnya kita podcast ini nih, ya. harus ada Ada cemas cemasnya. dalam kadar yang proporsional supaya ada keseriusan. Kalau kita bilang tidak apa-apa, tidak Asal apa-apa, biasa. itu asal, Iya. ya kan? Ulang Jadi pasti. harus ada. Iya. Anak-anak mengikuti ujian itu cemas Iya. supaya dia mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Karena bahaya juga kalau orang sudah nggak ada takutnya. Bro. Nah, Rusak. ya. Apa aja. Bisa gitu. Kalau apa-apa tidak ada Tidak cemas, takut, biasa saja. Bahaya. Jangan Hmm. berkata bahwa itu hebat, belum Iya. tentu. Heeh. Karena saya ulangi, kecemasan dalam Apa itu proporsi. Mekanisme yang Tuhan kasih juga ya. Betul. Heeh. Itu semua mekanisme untuk membuat Pertahanan diri diri kita ya. Heeh. naik level. Heeh. Oke, jadi yang kita bahas di sini khusus adalah yang menjadi gangguan kecemasan. Nah, gangguan itu kenapa disebut menjadi gangguan? Nah, seperti anak-anak misalnya kalau ujian, itu banyak yang datang ke saya. Kalau ujian itu perutnya kram. Nah, itu berarti kecemasannya sudah berlebihan ya. berlebih. Makanya disebut gangguan. Akhirnya dia tidak bisa belajar. Iya, iya, iya. Dia nggak bisa konsentrasi justru. Over cemas. Mm-mm. Nah, maka disebut gangguan ketika dia menjadi tidak bisa konsentrasi belajar. Lalu gangguan pekerjaan. Tentu orang tidak bisa bekerja dengan maksimal, kinerjanya puncak kalau dia cemas. Akan banyak mungkin dia melamun dan lain-lain, sakit, izin, dan itu akan mengganggu mata juga.
Mata Mata pencarian. pencarian. Iya kan? Kalau dia sering tidak masuk lalu Iya. bosnya suruh dia bawa koper pulang tidak usah Iya. datang lagi kan itu masalah. Putus Dan pencarian. itu Iya. justru Iya. kecemasan yang makin menjadi-jadi. Jadi, nah, ada juga kecemasan sosial. Ada trauma tadi itu terjadi, misalnya di kelas, ketika disuruh maju ke depan untuk menjelaskan sesuatu, presentasikan sesuatu, lalu teman-temannya mengejek. Gurunya juga bilang, kamu itu aja tidak bisa. Nah, ini tersimpan, ini namanya imprint. Tercatat di dalam pikiran, memori jangka Memori, panjangnya, lalu kemudian terbawa sampai dewasa. Jadi Maka, kalau berdiri di depan nah di depan umum dia cemas. Udah cemas. Karena gambar, makna dan kejadian yang pertama sekali itu dia bawa meskipun dia sudah dewasa. Dewasa. Nah, itu namanya gangguan. Nah, Hmm. gejala-gejalanya dari kalau sudah masuk ke dalam gangguan itu banyak. banyak, Nah. makanya jantung berdebar, Iya, jantung yang berdebar. Saya mulai paham. migrain, Sudah mulai paham. Iya, jadi kayak kalau dalam bidang Kalau olahraga. sudah paham saya nggak usah jelasin ini. Iya. Jadi kayak dalam bidang olahraga penumpukan lemak penyakit. Betul. Jadi penyakit Jadi ini- tidak timbul hari ini. Iya, dia akan Akumulasi Iya, dari betul. apa yang sudah terjadi, gitu. Nah, kalau dia ngomong lemak penyakit, itu jadi Iya, gangguan dia sampai kecemasan buat macam saya. Nah, itu dia. Jadi ada timbul gejala-gejala gangguan tidur, Hmm. orang Insomnia. insomnia. Nah, jadi kita nggak menyelesaikan insomnia, Tapi kita menyelesaikan menyelesaikan penyebabnya. pencetusnya. Jadi jangan apa-apa susah tidur langsung beli pil. Hmm. Itu nggak menyelesaikan masalah. Hmm. Harus mencari Apa akar. sumbernya? Tidak menyelesaikan gejala, Hmm. Betul. tapi menyelesaikan akar. Hmm. Nah, kemudian pencernaan tadi tukar lambung, Ya, migrain, iya. vertigo, Hmm. banyak. Vertigo banyak. Nah, tapi kita kan cenderungnya itu justru menyelesaikan gejala yang ada di atas permukaan. Vertigonya, mahnya. Iya. Akhirnya kita masukkan kimia, pil, Iya, pil. iya. Hmm. Betul itu. Jadi kayak Memang ginjal. dalam jangka waktu pendek selesai Hmm. gejalanya, bukan akan masalahnya yang selesai. Justru timbul masalah. Masalah ginjal baru. ya, di ginjal atau Ya, Ginjal, ginjal. karena obat-obatan. kimia, obat-obat kimia yang kita makan itu Nggak bisa tidur minum Merusak. obat. iya. ginjal. Nah, kemudian dari tadi internal sistem itu kemudian responnya menjadi salah. Nah, masalah biologi, biopsikososial. Tidak usah pusing dengan istilah itu. Iya. Dari segi biologinya, otak kita ini itu adalah alam semesta dengan triliunan planet Hmm. yang masing-masing berotasi dan berevolusi dalam wujud nano. Saya ulangi, otak kita ini jauh lebih kompleks dari alam semesta jagat raya yang dihuni oleh triliunan planet, miliaran galaksi yang masing-masing berputar, berotasi, berevolusi, tapi dalam bentuk wujud kecil, nano. Itu di otak kita. Hmm. Hmm. Kalau responnya salah secara biologi, itu berarti ada neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu saya kasih gambaran seperti kumpulan dari semua bandara tersibuk di planet bumi, ribuan miliaran mungkin planet yang naik dan yang turun. Ah, itu seperti itu. Wah. Ya kan, tapi memang secara umum hanya dua kan, Hmm. yang take off Off dan dan landing. landing. Nah, kalau responnya salah, itu akan memicu kimiawi tubuh, yaitu hormon. Hmm. Nah, hormon itu ada yang merusak, ada yang Baik. membangun, ada yang baik. Nah, itu bidangmu juga itu ya, di Iya. fisik ya. Hmm. Jadi, secara biologis juga itu ada urusannya dengan hormon. Hmm. Jadi, memang ada hormon kita yang membuat kita bahagia, tapi ada hormon yang membuat menjadi makin cemas. Jadi ini harus sungguh-sungguh dicari akar penyebab dari kecemasan. Nanti kita akan sampai kepada apa yang harus kita lakukan, Nah. apa solusinya. Ya. Itu saya tadi baru mau bilang begitu, Pak. Kebanyakan kita ya, pace dan mace yang lagi di Papua atau dimanapun berada, ketika kita cemas, gangguan kecemasan, kita kadang-kadang datang ke orang yang tidak tepat. Ya, contoh, Atau dipendam juga. nah, Hmm. ada yang dipendam, Ah. tapi yang kebanyakan ke orang yang nggak tepat, yang tidak mengerti ilmu ini. Seperti badukun bisa. Nah, Nggak bisa ya? Badukun Bisa, bisa. bisa. Paranormal. Tapi jangan Disembur. salah loh, jangan Gitu. salah. Ada kalanya mereka datang ke pendeta. Hah?
Dan pendeta yang tidak mengerti tentang kesehatan mental, Hmm. ini justru membawa bukan malah tambah sembuh, tapi mereka tambah dihakimi. Iya, Kamu iya. nggak pernah gereja sih. Oh, itu Kamu lagi. kurang Tidak dekat pernah sama berdoa, Tuhan sih. iya. Ada itu di sana. Di Sinabiret tidak ada. Mace, kita perlu penjelasan. Kita harus ketika kita mengalami gangguan mental, kepada siapa kita harus datang? Itu Nah. yang penting. Nah, jadi saya ulangi lagi dari awal tadi. Jadi kesalahan bukan pada kecemasan. Kecemasan tidak ada masalah. Kecemasan itu adalah respon alamiah. Ya, respon. Dan kemudian yang kedua, semua kejadian juga netral. Respon kita terhadap kejadianlah yang mengakibatkan kecemasan menjadi Jadi gangguan. kecemasan, gangguan kecemasan. Nah, lalu kemana kita harus datang? Nah, Kan itu tadi kemana kita harus pertanyaan. datang? Harus pastikan datang kepada orang yang satu bisa dipercaya. Iya. Yang kedua, dia memang memiliki keilmuan di situ. Iya, Bidangnya. expert ya. Bidangnya di situ. Jadi tidak bisa hanya berdoa. Oh, nggak bisa. Karena semua orang berdoa kecuali ateis. Bahkan ateis juga kalau naik pesawat dia berdoa. Iya. Mungkin dia berdoa ke siapa tidak tahu, tapi kita nggak bahas itu. Iya. Datanglah kepada konselor yang memang. Expert ya, Iya. yang memang Mengerti Ada dan bidang paham. keilmuannya. Iya, betul. Nah, hari ini saya kasih bocoran. Iya. Tidak perlu datang ke saya, Hmm. tapi saya kasih bocoran di sini. Yang penting ada 3 modal dasar. 3 model dasar. Iya. Mhm. Yang pertama adalah mau. Mau. Harus mau dulu. Mau nggak dia sembuh? Iya. Mhm. Ada yang bilang, tidak berusaha, sudah biar saja saya bawa. Mhm. Kedua, Yang kedua adalah dia punya pengharapan bahwa dia bisa sembuh. Hmm. Kalau sudah tidak ada pengharapan, udah Ya, habis. ya. Bunuh diri. Dia datang. Yesus Kristus juga datang itu dia tidak akan sembuh Iya, karena dia iya. tidak punya Iya, pengharapan. Betul. ujung-ujungnya pengen Iya. mati ya. Iya. Hmm. Yang ketiga adalah keyakinan. Dia yakin. Hmm. Ya. Kalau dia yakin dia bisa sembuh, Yakin. nah datanglah kepada Orang yang ekspertisnya tepat tadi. ya. Iya, Nah. orang yang tepat. Lalu hari ini saya sampaikan, ada satu yang saya paling suka, namanya emotional freedom therapy. Ya. Ini saya kasih tahu mantranya ini, mantranya. Jadi kecemasan bentuk apapun akan bisa kita eliminir bahkan sembuhkan kalau kita belajar menerima dan mengasihi diri sendiri apa adanya. Oh. Kita bangga dengan diri kita. Jadi buatlah mantranya. Mantranya begini. Lihat mata saya. Kecemasan misalnya karena ada kejadian trauma di masa lalu atau apapun, atau dimarahin atau pengalaman apapun itu menjadi akarnya. Katakan begini. Meskipun saya merasa marah, jengkel, sakit hati, kecewa, kepahitan, gondok dengan si A, sebutkan namanya, namun saya menerima dan mengasihi diri saya sepenuhnya apa adanya dan memutuskan membuang semua rasa yang buruk tadi sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kebahagiaan hidup saya. Tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan, ucapkan 3 kali. Dan yang lebih mantap lagi adalah sebagai orang yang punya keyakinan kepada Tuhan, jadilah sembuh dalam nama Tuhan. Amin. Ah, Yes. Itu satu, emotional freedom therapy. Ada berapa? Ada banyak, tapi kali ini saya kasih nanti tergantung Nanti, berhentinya di mana. Ya. Satu Ada saja, satu yang gampang supaya- lagi, satu yang gampang saya kasih tahu. Yang berikut adalah ganti kata-kata. Oh. Ganti kata-kata, ini kan mudah ini. Kalau bilang, aduh saya cemas, aduh saya takut, aduh nanti gimana. Itu kan kata-kata. Ah. Ganti menjadi apapun yang terjadi saya mau melakoni. Saya percaya bersama dengan Tuhan, saya bisa melewati. Wow. Kata-katanya dirubah. Kenyataannya adalah sebagian besar orang menyampaikan kata-kata yang justru merusak diri sendiri. Jadi kita rubah kata-kata. Jadi kata-kata Itu negatif. pengaruh ya. Pengaruh. Kata-kata negatif. Pengaruh kata-kata, kita diberkati dan dikutuk oleh perkataan. Hmm. Nah, yang kedua ada hubungannya dengan coach rubah gerak. Ada perkataan yang begini, saya suka ini. Our emotion is created by our motion. Emosi kita itu diciptakan dan dibentuk oleh gerakan postur tubuh kita. Tidak ada orang yang bahagia posturnya begini. Ya. Oh, sehari ini saya sangat bahagia. Saya sangat bersuka cita. Itu tidak ada. Orang bahagia pasti. Hari ini saya bahagia. Jadi postur ini kita yang ngatur. Dan yang lebih mantap lagi, datanglah ke sanggar. Olahraga. Kalau olahraga itu keluar oksigen diproduksi, maka Ada kita hormon cenderung bahagia hormon keluar bahagia juga. diproduksi. Ya, itu aja dulu ya, jangan Ya, kemana-mana. Nanti ya, kita akan bahas ya, di periode ya. berikutnya. Ya,
Dan saya juga mau pesankan buat semua pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami gangguan kecemasan. Anda merasa bahwa mungkin saya jadi orang aneh karena saya mengalami gangguan kecemasan. Ingat bahwa di Alkitab juga ada orang-orang hebat loh. Mereka pernah mengalami itu. kecemasan. Elia, Hmm. Daud, Yeremia, bahkan Yeremia itu terkenal sebagai nabi yang menangis ya. Iya, lebih Karena berat. dia didera dengan berbagai macam kecemasan. Banyak hal. Musa pernah cemas. Jadi jangan takut ya, Jadi jangan malu takut. ya. Kita nggak sendiri. Jangan dipendam Kita ya. nggak sendiri. Jangan Itu dipendam. solusi yang disampaikan oleh Pak Peris tadi itu sangat-sangat luar biasa. Afirmasi diri tadi itu. Hmm. Dan yang tadi itu apa? Rubah gerak. Rubah geraknya. Olahraga. Luar biasa. Iya, jadi teman-teman, ini materi yang sangat baik, bagus hari ini. Jadi kalau teman-teman cemas, jangan ke Mbak Dukun. Oh, Mbak Dan Dukun jangan kesini. mengurung diri. Betul. Iya. Tapi, Sini. Bandukun gitu ulang-ulang. oh Mbak Dukun. Tapi teman-teman harus cari orang yang tepat. Jangan gunakan narkoba dan alkohol. Jangan Jadi lari gini, ke situ. Jangan lari. Kalau di dalam olahraga, Hmm. kalau macam teman-teman sakit kayak flu, Flu. itu udah boleh minum obat. Nah. Kalau dalam olahraga, itu sebenarnya tubuh lagi kasih sinyal buat kita istirahat. No. Jadi pada saat kita minum obat, itu kita matikan sinyal tubuh. Hmm. Jadi kalau teman-teman flu, jangan minum obat. Obat bukan solusi, Iya. tapi istirahat. Hmm. Jadi seperti tadi yang Pak Peru sudah jelaskan, teman-teman punya masalah, cari solusi yang tepat. Orang yang tepat. Orang yang tepat. Ya. Oke, jangan abal-abal. Ya. Tiba-tiba datang di orang yang salah, Betul. dihakimi lagi, tambah stres lagi, Iya, tambah iya. cemas, Hmm. hancur. Hmm. Tiba-tiba besok surat kabar orang ini. Rip. Ya, oke teman-teman. Jadi ini materi yang sangat baik, yang sangat menarik. Mungkin itu saja. Nah, untuk kali ini Untuk hari itu ini aja ya. mungkin ya. Hmm. Tapi ini kan cukup bagi kita untuk keluar dari rasa cemas itu dan kemudian kita mencari solusi. Betul. Kalau memang kita nggak bisa tangani sendiri, jangan dipendam. Hmm. Akan banyak nanti masalah-masalah psikosomatis yang terjadi. Hmm. Karena kecemasan itu adalah bentuk energi negatif. Hmm. Dia akan menjadi fisik, bisa migrain, bisa vertigo, bisa GERD, bisa tantrum. Tantrum bisa kejang, Iya. lepas. Karena itu adalah energi. Energi Betul. itu harus dirubah menjadi energi yang positif, bahagia, sukacita. Mantap. Oke, demikian Seru banget ya? Mace-pace nggak seru dong. Ini kita baru dengar hal-hal yang baru yang kita Iya. tidak Sama pernah dengan yang tahu. lalu otot, ini Iya. gangguan kecemasan kita ketemu dengan pakarnya Hmm. gitu. kalau kita cemas dulu kan kita aduh gimana ya, aduh bingung, Aduh, ini aduh, kesana, berat-berat, aduh. bingung. Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat teman-teman di rumah. Podcast kita ini semoga bermanfaat ya teman-teman. Ya. Kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi teman-teman. Kita akan bicara tentang bahasa kasih dalam rumah Nah, tangga. Saya tahunya cuma bahasa Indonesia. Ada bahasa kasih Dan selain bahasa bahasa Papua. Papua. Ada bahasa kasih. Bahasa Kita kasih. belajar yuk. Oke. Sampai bertemu di Sampai ketemu di Oke, Pace. Obrolan keren. Papua cerdas.